Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara Zoom di malam hari ini. Kemudian selawat dan salam jangan lupa kita kirimkan pada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya dan seluruh sahabat Rasulullah. Terima kasih telah bergabung pada acara Zoom di malam ini. Yang terhormat pemateri Dr. Raziana Putri, SPPD Spesialis Penyakit Dalam, dan yang saya hormati para dokter spesialis, para dokter umum, para perawat, bidan, asisten apoteker, dan seluruh petugas yang mewakili Pokja masing-masing. Baik, pada malam ini kita masih membahas tentang akreditasi klinik dengan mengangkat topik atau pembahasan pada malam ini, yaitu bab 2, yaitu penyelenggaraan kesehatan perorangan, atau kita sebut dengan PKP, dan standar 4, yaitu asesmen dan atau pengkajian pasien. Tujuan diskusi kita pada malam ini adalah untuk mengetahui tentang pengkajian pasien atau asesmen awal, ya, asesmen ulang, asesmen keperawatan, gizi, kemudian resiko jatuh, dan skala nyeri. Nah, untuk membahas topik ini, di tengah kita telah hadir narasumber Dr. Raziana Putri. Selamat malam, Dr. Yana. Malam. Ya, baik. Adapun agenda kita pada malam ini, ya, yang pertama ada pemaparan materi, ya, selama 30 menit ke depan. Kemudian nanti ada tanya jawab, ya, sekitar 20 menit. Dan terakhir penutup. Baik, berikut ini saya bacakan CV Dr. Yana, ya. Beliau menamatkan SD, ya, SMP di Banda Aceh, kemudian melanjutkan SMA Modal Bangsa di Banda Aceh, kemudian beliau menamatkan juga dokter umum dan dokter spesialis di FK Unsia. Saya persilakan Dr. Yana untuk membawakan materi dalam waktu 30 menit ke depan. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat sharing pada malam ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja sharing kita pada malam ini dengan judul asesmen pasien. Slide. Untuk asesmen atau pengkajian pasien ini ada beberapa elemen penilaian. Slide. Yang pertama adalah adanya bukti dilakukan kajian pasien oleh PPA dalam penetapan diagnosis yang dituangkan ke dalam rekam medis. Kemudian yang kedua, kajian awal sekurang-kurangnya memuat data dari A sampai D yang didokumentasikan. Kemudian yang ketiga, kajian ulang akan tertuang dalam bentuk CPPT dan juga terdokumentasi di dalam rekam medik. Nah, agenda kita pada hari ini yaitu setelah elemen penilaian tadi, kemudian pengantar asesmen, asesmen awal, asesmen ulang, dan asesmen keperawatan gizi, resiko jatuh, dan nyeri. Apa itu asesmen? Asesmen itu merupakan pengkajian yang dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai kebutuhan dengan harapan pasien dan keluarga. Nah, asesmen ini dilakukan oleh PPA atau profesional pemberi asuhan yang berkompeten, terdiri dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, dan fisioterapis. Di mana dalam asesmen ini pasien dan keluarga pasien harus diikutsertakan. Pada saat evaluasi, bila ada perubahan yang signifikan
maka akan dilakukan asesmen ulang yang akan tertuang dalam CPPT. Asesmen atau pengkajian awal ini harus dilakukan maksimal 24 jam sejak pasien masuk rawatan. Asesmen ini akan diikuti dengan asesmen ulang atau pengkajian ulang yang tertuang ke dalam CPPT, di mana pengkajian ulang ini harus dilakukan setiap hari. Dan alhamdulillah di Klinik Cahaya Husada kita melakukan setiap hari asesmen ulang, bahkan di akhir minggu. Slide. Nah, pengkajian awal ini terdiri dari status fisik, kemudian riwayat kesehatan pasien, penyakit apa-apa saja yang pernah diderita oleh pasien, kemudian obat-obat apa saja yang sudah digunakan atau masih digunakan sampai pasien masuk ke klinik. Kemudian juga termasuk ke screening gizi pasien, psikososial, resiko jatuh, kemudian asesmen nyeri, bahkan sampai ke edukasi dan discharge planning, di mana edukasi ini kita harus menanyakan kepada pasien apakah pasien mengerti apa yang kita jelaskan, bila tidak mengerti di bagian mana yang tidak mengerti. Kemudian discharge planning juga harus dipikirkan bagaimana kondisi pasien pada saat pulang, apakah memerlukan home care pada saat pasien dirawat di rumah, atau apakah ada alat-alat medis yang tetap dibawa pada saat pasien sudah diperbolehkan pulang. Misal pasien pulang dalam keadaan masih terpasang kateter atau masih terpasang NGT. Slide. Nah, ini merupakan contoh asesmen pengkajian awal medis yang ada di Klinik Cahaya Husada. Slide. Nah, ini adalah pengkajian awal yang tertuang pada saat pasien awal masuk. Di situ dapat kita lihat apakah pasien ditempatkan sesuai dengan warna, apakah memang kondisi pasien stabil atau hijau, atau kondisi pasien berat, merah, atau memang dalam kondisi yang tidak tertolong lagi. Kemudian juga ada penilaian skala nyeri dengan Wong-Baker, kemudian juga ada edukasi dan lain-lain seperti tertuang dalam lembar pengkajian awal. Nah, sedangkan pengkajian ulang ini dilakukan secara terintegrasi yang tertuang dalam CPPT. Di sini untuk menentukan apakah obat-obat yang sudah diberikan berhasil dan apakah pasien sudah bisa dipulangkan, atau bila tidak bisa dipulangkan apakah memerlukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah, dokter harus melakukan asesmen ulang apabila terdapat perubahan yang signifikan, baik diagnosa pasien ataupun perubahan lainnya. Ya, ini merupakan contoh pengkajian ulang yang tertuang dalam CPPT yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tertuang dalam bentuk SOAP. Slide. Kajian pasien ini seperti yang sudah dijelaskan tadi dilakukan oleh PPA berupa dokter, perawat, bidan, dietitian, fisioterapi, kemudian juga petugas lab juga ada. Nah, di sini setelah didapatkan informasi, kemudian dilakukan analisis dan selanjutnya dilakukan rencana asuhan. Bagaimana perencanaan atau tindakan kepada pasien itu selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh untuk dilakukan asesmen ulang yang tertuang dalam CPPT yang terdiri dari subjektif, objektif, asesmen. Asesmen ini adalah asesmen ulang bila berbeda dengan asesmen awal. Kemudian plan atau planning, instruksi yang harus dilakukan yang sesuai dengan diagnosis yang didapatkan. Nah,
ketika kita sudah mendapatkan asesmen pasien dari berbagai macam unsur, yaitu keperawatan, medis, gizi, farmasi, dan juga fisioterapi, maka akan dilakukan rencana terapi bersama atau terintegrasi untuk mengembangkan rencana asuhan, sehingga bila nanti terjadi perubahan pada asesmen pasien, akan mudah untuk dilakukan karena kita melakukannya secara terintegrasi dengan berbagai elemen lainnya. Slide. Ini merupakan asesmen keperawatan yang dilakukan oleh perawat. Nah, yang harus diingat, ini harus dilakukan dalam 24 jam maksimal ketika pasien masuk di ruang rawat inap, maksimal 24 jam. Apa saja yang harus dilakukan asesmen keperawatan? Yang pertama, tanda vital. Yang kedua, riwayat alergi. Apakah pasien sebelumnya pernah menderita alergi obat atau alergi makanan? Kemudian penilaian fisiknya, status psikososial, kemudian juga gizi, nyeri, dan sampai ke resiko dekubitus yang sering pada pasien usia lanjut. Asesmen keperawatan ini minimal dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Kemudian, nah ini juga harus didokumentasi dalam CPPT. Kemudian asesmen ulang ini akan mencerminkan review data yang spesifik, misalnya perubahan yang berhubungan dan dengan diagnosa, dan juga apabila dilakukan intervensi, maka juga harus dituang dalam CPPT. Bagaimana dengan gizi? Nah, asesmen gizi ini juga menggunakan tools. Di sini kita menggunakan contohnya malnutrition screening tools. Ketika kita didapatkan hasil dari MST tools ini, bila hasilnya lebih dari 2, maka akan dilakukan asesmen ulang dan memerlukan terapi dari kelompok gizi untuk mendapatkan terapi yang tepat. Lanjut. Resiko jatuh seperti juga pernah dijelaskan sebelumnya, resiko jatuh ini pada awal masuk dilakukan dengan screening juga, kemudian dilakukan screening ulang pada pasien dengan resiko jatuh apabila pada saat rawatan pasien jatuh. Kemudian pada saat rawatan pasien menerima obat yang meningkatkan resiko jatuh. Misal pasien menerima sedatif atau menerima obat golongan gabapentin, kemudian pasien juga mengeluh pusing atau ada tanda gangguan keseimbangan yang lain. Nah, ini merupakan asesmen resiko jatuh yang bisa dihitung dengan Morse-Falls Scale. Lanjut. Nah, kemudian dengan nyeri, begitu juga dengan pasien yang masuk yang mengeluhkan nyeri. Setiap pasien yang mengeluhkan nyeri, maka nyeri harus dihitung dengan menggunakan Wong-Baker Scale. Nah, cara perhitungannya, pasien yang mengeluh nyeri, kemudian dilakukan tata laksana nyeri. 1 jam setelah tata laksana nyeri, kemudian setiap 4 jam pada pasien yang dalam keadaan sadar. Nah, pasien yang menjalani prosedur operasi juga harus dilakukan screening nyeri pada saat transfer pasien dari ruang operasi, kemudian sebelum pulang. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh dari Wong-Baker Scale. Di sini ada angka 0 sampai 10 yang diwakili oleh raut muka atau raut wajah, di mana angka 0 itu tidak nyeri dan angka 10 nyeri tidak tertahankan. Jadi pasien bisa dinampakkan tentang Wong-Baker ini, kemudian boleh memilih di nomor berapa dia merasakan nyeri. Sebelumnya kita memang sudah menjelaskan apa arti nomor 1 sampai ke nomor 10. Nah, kesimpulan, asesmen ini terbagi menjadi 2, yaitu asesmen awal dan asesmen ulangan. Asesmen awal dilakukan maksimal 24 jam sejak pasien masuk, sedangkan asesmen ulang menggambarkan perubahan dinamis keadaan pasien pada saat perawatan dan dituangkan ke dalam CPPT. Terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih Dr. Diana Putri yang telah membawakan topik yang sangat menarik pada malam ini. Tadi sudah dijelaskan ya, tentunya semua kita harus tahu nih, profesional pemberi asuhan atau PPA. Itu terdiri dari dokter, ya, ada perawat, ada bidan, ada ahli gizi, apoteker, dan fisioterapis. Dan kemudian asesmen awal mesti selesai dalam 24 jam setelah pasien masuk ke rumah sakit. Kemudian ada asesmen ulang, itu tertuang dalam form CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Baik, tiba saatnya kita di sesi tanya jawab. Apa sudah bisa kita mulai, Dr. Yana, untuk Boleh, Dok? tanya jawab? Ya, sudah ya. Oke. Baik, saya persilakan untuk 3 penanya pertama ya. Barangkali yang ingin bertanya melalui kolom chat boleh juga, silakan untuk diketik di sana ya. Baik, silakan ya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Barangkali ada yang nggak jelas ya, silakan. Sini banyak ini, ada Pak Edi Kesling ya, ada Mas Tari ya, ada Mirda, ada Rahma. Ya silakan ya. Barangkali ada yang nggak jelas, silakan ya. Ya, ada yang bertanya ya, silakan. Ya, baik, sambil menunggu ya, Dok ya, menunggu penanya ya. Barangkali saya ingin sedikit bertanya juga kepada Dr. Yana, ya. Apakah dibolehkan seorang PPA itu menulis lebih dari 1 kali di dalam form CPPT? Misalnya perawat nih, pada saat bertugas dinas pagi misalnya, apakah dibolehkan menulis SOAP atau SOAP itu lebih dari 1 kali, misalnya menulis sampai 3 kali dan di dalam satu waktu? Apakah diperlukan atau pada kondisi-kondisi tertentu mungkin dibutuhkan kali ya? Barangkali Dr. Yana bisa sedikit memberikan pendapat sambil menunggu peserta bertanya nih, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Pada seorang PPA atau perawat indok ya contohnya, boleh menuliskan SOAP lebih dari 1 kali ketika kondisi pasien sangat berbeda jauh dari SOAP yang ditulis awal. Misal SOAP awal pasien baik, sadar, kemudian vital sign-nya tidak ada masalah dalam batas normal, kemudian tiba-tiba 1 jam kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran. Nah, pada kondisi seperti itu memang sebaiknya dituliskan kembali SOAP-nya karena di situ terjadi perubahan dari kondisi pasien yang signifikan, Dok. Tetapi kalau misalnya tidak ada perubahan yang signifikan, maka sebaiknya hanya sesuai dengan yang didapatkan awal, yaitu 1 kali saja. Ya, sangat jelas ya. Barangkali ini bisa menambah pengetahuan kita ya. Saya persilakan penanya ya. Ada yang ingin bertanya, silakan, nggak usah malu-malu ya. Silakan, silakan yang ingin bertanya, perawat jaga ya. Ada Iqbal ya, silakan. Barangkali ada sedikit masukan dari Ibu Endang, silakan Ibu Endang. Ya, silakan ya. Jadi kita sebenarnya pekerjaan ini sering kita lakukan ya. Kadangkala kita karena sering kita lakukan, kita pemahaman kita sangat kurang ya, sehingga kita sering abaikan ya. Contohnya pengisian pengkajian awal ya, seharusnya diselesaikan dalam 24 jam. Kadangkala sampai 1 minggu pun belum terselesaikan kajian awal ya. Jadi ini juga menjadi kendala sebenarnya. Jadi tujuan dibuat ini adalah untuk memudahkan kita untuk mengetahui perkembangan pasien. Walaupun kita sudah mengetahui diagnosis, kendati pun demikian, kadangkala ada sesuatu yang baru pada pasien. Misalnya, selama ini pasien masuk ke polipenyakit dalam dengan
kita sudah ketahui bahwa dia diabetes tipe 2 dengan terkontrol. Tiba-tiba misalnya naik gula. Pada kondisi seperti itu, barangkali dengan kita melakukan asesmen awal, kita menemukan suatu kejanggalan pada pasien. Barangkali pasien ini ada gangguan elektrolit, ya, ada gangguan kalium misalnya, ya. Dan ini menjadi temuan kita pada pengkajian awal yang tentunya ini harus diterapi, ya. Dan begitu juga kondisi-kondisi yang lain, misalnya ada pneumonia, ada TB, dan lain sebagainya. Ini penting sekali nih pengajian awal. Walaupun memang kita sudah mengetahui pasien itu sering kontrol dan lain sebagainya. Biasanya ada problem, ya, ada keluhan khusus, ya, yang sehingga pasien itu datang ke kita untuk berobat. Dan tentunya kita harus mengisi form atau asesmen atau pengkajian awal. Saya persilakan penanyanya, silakan Ibu Endang. Barangkali ada sedikit masukan, ya. Ayo, silakan, Susi, ya. Apakah sudah jelas semuanya ini? Sudah jelas semuanya? Ada Lisa di sini, silakan Lisa. Barangkali Dr. Sela sudah bisa bergabung, ya. Dr. Sela, ada sedikit masukan atau ingin bertanya? Dr. Susan? Ya, silakan. Apakah suara saya bisa didengar ini? Jelas, Ya. Dok. Jelas, ya? Ya, silakan, ya. Silakan Dr. Sela, ya. Silakan Dr. Sela yang ingin bertanya. Dr. Susan, barangkali Dr. Susan? Ya. Ya, sambil menunggu juga, ya, mereka bertanya, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Dr. Yana, ya. Tadi dikatakan bahwa pemberi PPA, ya, PPA itu ada profesi dokter di situ kan, ada perawat, ada bidan, ada ahli gizi. Apakah ada profesi lain, Dok, yang bisa menulis di sana? Kita tahu bahwa sekarang kan ada istilahnya akupuntur, ya. Akupuntur secara ini juga sudah mulai diakui oleh BPJS ataupun sains, ya, sebagai terapi, ya, pada pasien-pasien tertentu. Nah, apakah di sini juga dibenarkan mereka yang ahli akupuntur untuk menulis pada form CPPT? Mengingat pada presentasi di atas tadi, saya belum menemukan adanya profesi akupuntur, ya, spesialis akupuntur, ya. Barangkali bisa sedikit masukan, Dok, diberikan kepada kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Dok. Jadi dari bahan yang saya baca sebelumnya, memang tidak dijelaskan mengenai profesi akupuntur itu. Namun di situ ada dijelaskan profesional pemberi asuhan berdasarkan dengan sertifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Nah, kemungkinan mungkin ke depan nanti apabila sudah disertakan ke dalam proses untuk terjadinya asesmen awal ataupun lanjutan dan didukung oleh adanya sertifikasi berdasarkan kompetensi, mungkin ke depannya juga akan diikutsertakan mengenai ahli akupuntur itu, Dok, ya, seperti halnya fisioterapi. Baik, sangat bagus, ya. Jadi ini juga bisa menambah pengetahuan kita, ya. Saya persilakan Dr. Sela, Dr. Susan. Ya, silakan. Dr. Sela, Dr. Susan, atau Ibu Endang, ada sedikit masukan, silakan Bu Endang. Ini ada pertanyaan dari Dr. Susan via chat. Oh, siapa nih? Dr. Susan, ya? Silakan, monggo Dok, duluan. Ya, silakan. Oh ya, baik. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Radiana. Ilmunya sangat bagus sekali buat kita.
Dan tadi menurut saya dokter sudah pas sekali ketika dokter Raliana menyampaikan bahwa jika kondisi pasien terjadi perubahan seketika, boleh saja perawat itu menaikkan swab yang baru gitu, karena menyesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi dalam keadaan kondisi-kondisi terjadi perubahan yang sangat signifikan, maka bisa dinaikkan diagnosa yang lain, melakukan asesmen yang baru gitu. Tetapi dokter kan saya kemarin agak lihat nih, teman-teman itu kan nggak sempat nulis di UGD, jadi pihak SEP ngasih ke teman-teman di UGD, sementara teman-teman UGD sangat kredit dengan kegiatannya gitu dok. Jadi teman-teman bilang, aduh tunggu ya kami nggak sempat pegang gitu katanya. Terus saya coba bertanya, ini kok nulisnya pasiennya sudah pulang atau gimana? Ya Bu, nggak sempat tulis, kata teman-teman begitu. Sebenarnya kan kalau kita asesmen ya pasiennya masih ada di situ ya dokter Radiana, kalau nggak salah saya gitu. Jadi mungkin teman-teman di lapangan itu dok sangat butuh waktu memang dok. Klinik kita itu pasiennya banyak. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya harus terjadi perubahan, harus selalu menulis pada waktunya, sepertinya nggak terkejar gitu. Makanya saya maklumi juga ketika, oh iya pasiennya sudah pulang, baru teman-teman itu disuruh ngisi. Itu sih Kelihatan. saya lihat di lapangan. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Bu Endang sebagai masukan untuk kita semua. Barangkali ada yang ingin bertanya, ya kita persilakan. Ya, Dr. Susan, silakan ya. Mungkin Dr. Yana bisa membaca di kolom chat ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, kebetulan kolom chat saya ini nggak terbaca ya. Tombolnya ini, mohon maaf, Dr. Yana. Iya baik dok. Ya, kolom chat saya nggak terbaca ini pertanyaannya. Barangkali ada sedikit gangguan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Susan. Ini maksud pertanyaannya mungkin perbedaan antara IGD di puskesmas dengan IGD di rumah sakit ya, mungkin dok ya. Apakah ada perbedaan antara pengkajian awalnya antara IGD di puskesmas dengan IGD di rumah sakit? Jadi secara umum pengkajian awal antara IGD, halo jelas dok? Ya, jelas, sangat jelas ya. Secara umum pengkajian awal antara pasien di IGD puskesmas dan di IGD rumah sakit kurang lebih sama ya dok ya. Yang dibedakan hanya pasien dengan rawat jalan atau rawat inap, maksudnya antara poli dan IGD. Pada pasien poli, pengkajian awalnya itu hanya terdiri dari status fisik, riwayat kesehatan pasien, kemudian riwayat penggunaan obat, kemudian screening gizi, dan riwayat alergi. Sedangkan yang di IGD atau rawat inap itu memang mencakup seperti yang sudah dijelaskan tadi, termasuk psikososial dan spiritual, kemudian asesmen nyeri, kemudian ekonomi, resiko jatuh, sampai edukasi dan discharge planning. Demikian. Ya, baik, terima kasih Dr. Yana atas penjelasan yang sangat bagus ya. Barangkali di sini juga bergabung Dr. Mulmudani ya. Barangkali ada sedikit tambahan, ada saran ya, ataupun ingin bertanya, silakan Dr. Mul. Dan begitu juga teman-teman yang lain ya, silakan bertanya, tidak usah malu-malu. Yang non medis pun ya bisa bertanya ya. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan pada saat pengisian data pasien ya. Seringkali pembuatan SIP ya juga terkait dengan identitas pasien ya. Nah, ini juga berpengaruh pada pengisian berikutnya ya. Jadi ingin bertanya silakan. Barangkali Dr. Mul kami silakan untuk sedikit saran atau tambahan, silakan. Ya, Pak Edi. Pak Edi ada, silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya, silakan.
Ya, topik kita pada malam ini adalah asesmen pasien ya. Jadi ini yang selalu kita lakukan setiap hari ya. Barangkali ada yang nggak jelas ya. Barangkali mungkin tentang penulisan SOP ya. S itulah subjektif ya, objektif, kemudian ada asesmen, ada plan itu planning ya. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya tentang SOAP, silakan ya. Dan ini sangat penting ya. Barangkali antara perawat dengan dokter itu ada perbedaan ya dalam pola-pola pengisian dari SOAP. Nah ini barangkali ingin ditanyakan, silakan ya. Ada bidan di sini, ada ya, ada ahli gizi juga ada sini ya. Silakan ya. Ya, ada yang ingin bertanya? Baik ya. Mungkin sudah sangat jelas sekali. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Dr. Yana? Ya. Saya ingin menambahkan yang seperti yang dikatakan Ibu Endang tadi ya dok ya. Mungkin memang secara aturan untuk asesmen awal itu memang harus 1 kali 24 jam dok. Kemudian juga asesmen ulangnya memang dilakukan pada saat pasien sedang dirawat. Kenapa? Karena memang kita melakukan asesmen itu langsung berhadapan dengan pasien. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam melakukan asesmen ini. Kita belajar bersama, bekerja keras bersama agar pasien merasa puas dan nyaman dalam perawatan yang kita lakukan. Iya, baik. Sangat menarik ya. Ada yang ingin ditambahkan lagi barangkali, ya ada yang belum jelas ya. Saya pikir sangat jelas ya, mengingat waktu ya. Untuk selanjutnya kita langsung ya tutup untuk sesi bertanya ya. Terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi pada Triana, spesialis penyakit dalam telah mengulas materi dengan sangat menarik dan sangat menambah pengetahuan kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa asesmen awal dilakukan maksimal 24 jam setelah pasien masuk ya. Dan kemudian asesmen ulang menggambarkan perubahan dinamis keadaan pasien itu dilakukan bersama oleh seluruh PPA dan diintegrasikan oleh dokter. Nah, ada hal-hal yang barangkali kita sering melakukan itu adalah SOAP. Apa itu SOAP? S itu adalah subjektif, objektif, ya, assessment, dan plan. Semua itu sudah dirangkumkan oleh Dr. Yana tadi. Dan ini mesti harus kita ketahui. Kemudian ada pesan dari Laila Gifty Akita. Dia mengatakan tidak peduli berapa lama waktu dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan fokus ya, komitmen dan antusias kita semua, itu kita bisa mewujudkan sesuatu. Nah, semoga dengan kerjasama yang baik ya, kita bisa mendapatkan nilai yang paripurna dan begitu juga saya harapkan semua peserta ya aktif baik dalam kegiatan hari-hari maupun dalam Zoom ya. Kalau memang ada ingin bertanya silakan ya, membaca judulnya ada yang nggak jelas ya, sehingga setiap pertemuan kita ini bisa memberikan hasil yang sangat memuaskan untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi pada pemateri kita pada malam yang berbahagia ini, Dr. Yana, yang telah bersusah payah, yang telah menyiapkan materinya untuk kita semua pada malam yang berbahagia ini. Dan juga kepada seluruh peserta Zoom yang telah bergabung. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.